Selamat malam, teman-teman di Facebook. Sekarang saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dari halaman 229 sampai dengan 242. Jadi kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence, Cham Rinpoche. Jadi halaman 229 kita mulai dengan bab baru yang berjudul Limitless Generosity atau kemurahan hati yang tak terbatas. Jadi di sini ini ada kutipan kata-kata lain dari His Eminence Kensur Konchok Chering Rinpoche. Dia juga merupakan salah satu dari mantan kepala biara Ganden Gyatso. Cham Rinpoche has lived and studied with Dzong Rinpoche. He also stayed and studied under Kensur Jampa Yeshe Rinpoche for a long time. Rinpoche has studied under this attained master, and he has developed the same good qualities and knowledge. Rinpoche's outstanding quality is that he always thinks of helping others and never himself. Jadi, Cham Rinpoche pernah tinggal dan juga belajar bersama Dzong Rinpoche. Dia juga tinggal dan belajar di bawah bimbingan dari Kensur Jampa Yeshe Rinpoche untuk waktu yang sangat lama. Rinpoche juga telah belajar di bawah bimbingan berbagai guru yang dengan berpencapaian tinggi, dan juga Rinpoche sendiri telah mengembangkan kualitas baik yang sama dan juga pengetahuan yang sama. Jadi kualitas Rinpoche yang luar biasa adalah Cham Rinpoche itu selalu berpikir bagaimana menolong orang lain dan tidak pernah bagaimana menolong dirinya sendiri. Kita lanjut ke halaman 230. Ini ada foto ya di sini. Rinpoche's care for the welfare of the people knew no bounds. Here Rinpoche is standing in front of a school that he sponsored. Jadi kepedulian Rinpoche akan kesejahteraan dari orang-orang yang dia tahu itu tidak terbatas, dan di sini Rinpoche berdiri di depan sekolah yang telah dia biayai ya. Even before he was recognized as a tulku, Rinpoche would always help anyone he could, although he had so little for himself and often struggled to even find enough funds for food. He would always share whatever he had with others who needed any assistance in anything. One of the monks of Ganden, Lobsang Dargye, recalled Rinpoche helping him to raise funds to fix up his room, only to find out later that Rinpoche's own roof was leaking and in a much poorer condition. When Rinpoche was finally in a position to raise more funds and do more for his monastery, he took on many large, highly meritorious projects to support the Sangha. This included retiling the floor of the main prayer hall, or the lachi. Jadi, di sini bahkan sebelum Cham Rinpoche diakui sebagai seorang tulku, Rinpoche akan menolong siapa saja sebisanya, semampunya. Bahkan ya, walaupun dia sendiri tidak memiliki banyak dan kadang-kadang malah tidak punya uang untuk beli makanan, tetapi dia akan selalu berbagi apapun yang dia punya dengan orang lain yang membutuhkan. Dan salah satu dari biksu di Ganden yang bernama Lobsang Dargye mengenang ya bahwa di sini Cham Rinpoche pernah menolongnya untuk mencari dana untuk membetulkan atap kamarnya. Dan kemudian Lobsang Dargye ini malah mengetahui bahwa atap kamar Cham Rinpoche sendiri juga bocor dan keadaannya juga jauh lebih mengenaskan. Jadi ketika Cham Rinpoche akhirnya berada pada posisi untuk mencari dana lebih banyak, ya dia membawahi ya atau bertanggung jawab atas banyak sekali proyek besar untuk mendukung para sangha. Ini termasuk mengganti ya membuat lantai baru dari aula doa utama atau kita sebut the lachi. Besides finding
countless sponsors to support the monks of his monastery, Rinpoche would also consistently provide assistance to the poor, both Tibetan refugees and local Indians, in the villages around the monastery. He personally arranged for food santries and basic supplies to be bought and delivered once a month to households throughout the villages. Even when he left for Malaysia, he made sure that his friends in the monastery continued delivering supplies to these families regularly. Jadi selain mencari banyak penyandang dana ya untuk uh, membantu para biksu di Biara Ganden, Rinpoche juga secara konsisten memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di baik yang merupakan pengungsi Tibet maupun orang India lokal ya di desa-desa di sekitar Biara. Dan secara pribadi dia akan mengatur agar makanan dan kebutuhan mendasar itu dibeli dan juga dikirimkan ke kepala-kepala rumah tangga ini, rumah-rumah ini ya, yang miskin dan membutuhkan. Dan pada saat Rinpoche harus pergi ke Malaysia, dia juga memastikan bahwa teman-temannya di biara terus memberikan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarga miskin ini. Kita lanjut. Ini di halaman 231 ya. Ada foto dengan caption, Rinpoche also raised funds and personally delivered food, sundries, and basic supplies to the poor family of Mungot. Jadi Rinpoche mencari banyak dana dan secara pribadi beliau juga mengirimkan makanan dan kebutuhan dasar kepada keluarga-keluarga miskin di kota Mungot. Di halaman 232. Rinpoche further supported the lay Tibetan refugee community by helping to raise funds to build schools, hospitals, water pumps, and an old folks' home. Through these facilities were very rudimentary, they were much improved compared to what they had before. Prior to Rinpoche's support, the community suffered from a great deal of poverty and limited access even to the most basic welfare and amenities. Many of the lay people still remember Rinpoche's unconditional generosity and regard him with utmost respect and love. Jadi, Rinpoche juga membantu banyak pengungsi-pengungsi Tibet, komunitas pengungsi Tibet, dan mencari banyak dana ya untuk membangun sekolah, rumah sakit, pompa air, dan juga rumah lanjut usia ya. Dan buat orang-orang lanjut usia. Dan dengan walaupun fasilitas-fasilitas yang dibangunnya mungkin sederhana, tetapi ini sudah jauh lebih baik daripada apa yang mereka miliki sebelumnya. Sebelum Rinpoche membantu, komunitas ini sangat menderita karena mereka sangat miskin dan juga tidak mempunyai akses terbatas atas kebutuhan-kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh manusia ya. Banyak orang awam yang tinggal di sekitar biara itu masih ingat bagaimana Rinpoche itu sangat murah hati dan tidak pernah meminta balasan. Dan mereka sangat menghormati dan sangat mencintai Tserm Rinpoche. Tserm Rinpoche's many projects in support of the monastic community and the surrounding villages vividly bear witness to his great love for his teachers and monastery, and unwavering care for every person he meets. Now, even from afar, Rinpoche continues to sponsor and support the monastery, helping monks on an individual basis and as a community. Jadi, banyaknya proyek-proyek Tserm Rinpoche untuk membantu komunitas biara itu dan desa-desa sekitar itu merupakan saksi bagaimana beliau itu sangat mencintai guru-gurunya dan juga biara Ganden, dan karena kepeduliannya yang sangat tinggi kepada setiap orang yang dia temukan, yang bertemu dengannya ya.
atau berpapasan dengannya. Dan sekarang, walaupun dari jauh ya, Rinpoche selalu terus membantu dan juga mendukung Biara Ganden dan juga membantu para biksu secara individual dan baik secara individu maupun secara sebagai komunitas. Kita lanjut di halaman 233. What I saw when Cham Rinpoche was here, in the early days, even when he had nothing, was that he had the kindness to help others, a bodhicitta mind. Jadi ini adalah kutipan dari kata-kata Geshe Jangchuk Dorje, yang merupakan mantan kepala dari klinik Ganden Siase. Yang beliau saksikan ketika Cham Rinpoche tinggal di Biara Ganden, ya, bahwa walaupun pada awalnya Cham Rinpoche tidak memiliki apa-apa, tetapi Cham Rinpoche itu sangat baik dan murah hati dalam menolong orang lain. Dan beliau memiliki apa yang kita sebut dengan pikiran bodhicitta. Kita lanjut. Dan ini ada kutipan kata lain lagi dari Lobsang Darge, yaitu seorang biksu dari Ganden Siase. Cham Rinpoche was quite poor and his own house was in bad condition, but he still helped others to improve their homes. He personally came to my room to see how it was. He saw the poor conditions and helped me repair the house, built shelves for books and fixed the leaking roof. If I was hungry in the middle of the night, Rinpoche would cook food for me also. When I was sick, Rinpoche did a puja for me, and now all is well. What he liked most was to help others. Jadi, menurut Biksu Lobsang Darge, Cham Rinpoche sendiri pada awalnya tidak memiliki banyak dan juga beliau sendiri sangat miskin dan rumahnya itu tempat tinggalnya berada dalam kondisi yang tidak baik ya. Tetapi Cham Rinpoche tetap menolong orang lain dan Cham Rinpoche secara pribadi datang ke kamar dari Lobsang Darge dan untuk melihat keadaannya. Dan Cham Rinpoche kemudian membantu Lobsang Darge untuk memperbaiki rumahnya, membangun rak buku, dan juga membetulkan atap yang bocor. Dan ketika Lobsang Darge merasa lapar di tengah malam, Cham Rinpoche juga akan memasakkan makanan untuknya. Dan ketika Lobsang Darge jatuh sakit, Cham Rinpoche juga akan melakukan puja untuknya. Dan sekarang semuanya baik. Dan apa yang sangat disukai oleh Cham Rinpoche adalah menolong orang lain. Kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi among Cham Rinpoche's numerous contribution towards the monastery was retiling of the floor of Ganden Saji, or main prayer hall, raising funds to build dormitories at Pukang Kangsen, installing water pumps, repaving Ganden Siatse's debate courtyard, furnishing the Ganden Siatse hospital, and offering many holy statues and tangka. Jadi kontribusi Cham Rinpoche itu sangat banyak bagi Biara Ganden, seperti mengganti lantai ya dari aula doa utama dari Biara Ganden ya, dan juga kemudian mencari dana untuk membangun asrama Pukang Kangsen, menginstall pompa air ya, memasang pompa air, dan juga Ganden Siase Debate Courtyard di mana para biksu belajar ya dan berdiskusi mengenai pengetahuan mereka. Untuk mempertajam pengetahuan mereka juga lantainya itu di semen ulang ya. Dan juga Cham Rinpoche juga membeli banyak peralatan untuk rumah sakit Ganden Siatse dan juga memberikan banyak sekali patung-patung suci dan tangka ya atau lukisan Buddha. Di sini di halaman 236 adalah lantai dari Ganden Lachi yang dibiayai oleh Cham Rinpoche. Ini di halaman 237, ini Cham Rinpoche memberikan
uh, mempersembahkan ya patung dari His Holiness Dalai Lama kelima kepada Ganden Lachi dan juga Biara Ganden Jangse ya, itu adalah foto yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga kepada Sera Lachi, Aula Doa dari Biara Sera, dan Aula Drepung Lachi, Aula Doa dari Biara Drepung. Foto yang di bawah, Rinpoche and the High Lamas of Ganden Jangse escorting the statue of His Holiness the Fifth Dalai Lama into the monastery. Jadi Tsen Rinpoche dan para lama tinggi dari Biara Ganden Jangse mengundang ya patung His Holiness Dalai Lama kelima ke biara. Dan di halaman sebelahnya 238 ini yang foto pertama adalah Rinpoche and his student also sponsored the furnishing and equipment for the Ganden Shiatse Clinic. Jadi Tsen Rinpoche dan murid-muridnya juga membiayai dan membeli banyak peralatan untuk klinik Ganden Shiatse. Dan foto di sebelahnya adalah pompa air yang disponsori oleh Tsen Rinpoche. Foto yang di bawah, ini adalah asrama dari Pukang Kangsen yang juga dibiayai oleh Tsen Rinpoche. Jadi ini adalah foto-foto yang sangat berharga ya. Ini di halaman selanjutnya, ini adalah foto Rinpoche, Tsen Rinpoche dengan Kalden Rinpoche. Dan di sebelahnya adalah foto dari Kalden Ladrang atau rumah Kalden Rinpoche yang Rinpoche cari dananya untuk mengkonstruksi atau membangun rumah ini. Lanjut ke halaman 241. Yeah, Tsen Rinpoche also supported the lay Tibetan community in the nearby refugee camps, consistently extending his help to the poor and homeless in Mungot. During his time in Ganden, he sponsored hospitals, schools, and an old folks home for the villagers. Jadi Tsen Rinpoche juga banyak membantu komunitas Tibet yang tinggal di sekitar biara dan juga kamp-kamp pengungsi ya dekat biara. Dan biasanya dia memberikan bantuannya kepada mereka yang miskin dan tidak punya tempat tinggal di Mungot. Pada saat Tsen Rinpoche masih tinggal di Ganden, dia juga banyak membiayai pembangunan dari rumah sakit, sekolah, dan juga rumah bagi orang-orang yang telah berusia lanjut. Ini contoh dari foto Rinpoche membagikan makanan, dan di bawah ada foto dari itu ya, kerbau. Tsen Rinpoche also sponsored many buffaloes and cows for the Ganden Shiatse Monastery as the monks are highly dependent on milk for their daily needs. Jadi Tsen Rinpoche juga membelikan banyak kerbau dan sapi buat biara Ganden Shiatse karena dia tahu para biksu itu sangat tergantung, dietnya itu sangat tergantung akan susu ya. Jadi dengan sampainya kita kepada halaman 242 ini, saya akhiri video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.